Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan kali ini kita akan masih membahas tentang bilangan bulat, tapi membahas tentang membandingkan bilangan pecahan. Setelah kemarin membahas tentang perkalian bilangan bulat sama pembagian, sekarang kita masuk ke bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan itu apa sih? Nanti kita akan bahas. Nah, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti serangkaian pembelajaran materi membandingkan bilangan pecahan ini, peserta didik dapat yang pertama membandingkan dua bilangan pecahan dengan tepat, yang kedua menentukan urutan pada bilangan pecahan dengan tepat, yang ketiga menyelesaikan masalah terkait membandingkan bilangan pecahan dengan tepat, dan yang keempat menyelesaikan masalah berkaitan dengan urutan beberapa bilangan pecahan dengan tepat. Oke, nih bilangan pecahan. Nah, pecahan itu adalah bagian dari sesuatu yang utuh. Jadi, nih, misalkan bentuknya itu A per B. Ini bentuk pecahan ya. Nah, dimana A itu menjadi bagian dari B, yaitu seluruh bagian. Nah, misalkan nih, ada sebuah pizza yang udah dipotong-potong jadi berapa? Jadi 8. Nah, ini merupakan satu bagian pizza, tapi jika dituliskan dalam pecahan berarti 8 per 8 begitu. Kalau 8 per 8 kan kalau dihitung sama dengan 1. Nah, kalau dituliskan dalam pecahannya berarti 8 per 8 pizza ini gitu. Jadi A per B itu bilangan pecahan. Pecahan adalah bagian dari sesuatu yang utuh. Oke. Nah, dimana yang atas ini sebagai pembilang, sedangkan yang bawah itu sebagai penyebut. Ingat-ingat ya, kalau yang bawah itu penyebut, yang atas itu pembilang. Nah, sekarang kita simak nih contoh-contohnya. Nyatakan bilangan pecahan dari gambar yang diarsir. Nih, yang diarsir itu yang warna biru ya. Nih, yang pertama dulu. Ini ada 4 kotak, tapi yang warna birunya cuma 1. Jadi dibacanya 1 per 4 karena yang diarsirnya 1, sedangkan kotaknya itu semuanya ada 4. Jadi 1 per 4. Begini ditulisnya. Kemudian contoh yang kedua, yang ini segitiga. Di sini ada yang diarsirnya 1 segitiga, sedangkan totalnya itu segitiganya ada 1, 2, 3, 4. Jadi dituliskan bilangan pecahannya 1 per 4 juga, sama seperti sebelahnya yang kotak. Meskipun beda bentuk, tapi jika jumlahnya sama, itu ditulisnya juga sama. Asalkan bentuknya itu satu bentuk, satu kesebangunan. Kemudian contoh selanjutnya ada bentuk lingkaran. Nah, di mana lingkaran ini dibagi menjadi 4 bagian, tapi yang diarsir itu ada 2 nih, dua bagian potongan lingkaran. Berarti dibacanya itu 2 per 4 karena totalnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, yang sedangkan yang diarsirnya ada 2, 1, 2. Oke, lanjut ke contoh yang ini. Di sini ada berapa nih? Ada berapa segitiga? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sedangkan yang diarsirnya ada 1, 2, 3, 4. Berarti 4 per totalnya 12. Nah, tuliskannya begini. Kemudian contoh selanjutnya ada berbentuk lingkaran. Nah, di sini ada berapa potongan nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan yang diarsirnya ada 1, 2, 3. Berarti 3 per totalnya 8. 8 ya, nggak kelihatan. Kemudian contoh yang terakhir, ada lingkaran juga. Kira-kira ada berapa potongan nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sama ya, 8 potongan, tapi yang diarsirnya hanya 1, 2,
3 dan 4. Berarti dituliskan bilangan pecahannya itu 4/8. 4/8. Oke, lanjut. Nih, ada pecahan senilai atau ekuivalen. Pecahan senilai itu pecahan yang nilainya sama kalau dihitung. Nih, contohnya yang pertama, di sini ada 2 kotak, tapi yang diarsirnya ada 1, berarti dituliskan pecahannya adalah 1/2. Kemudian contoh selanjutnya, di sini ada 4 kotak, tapi yang diarsir ada 2, berarti dituliskan 2/4. Nah, kemudian contoh selanjutnya, di sini ada 8 kotak, 8, tapi yang diarsirnya ada 4. Berarti dituliskan bilangan pecahannya yaitu 4/8. Nah, kalau misalkan diperhatikan 1/2, 2/4, dan 4/8 ini kalau dihitung itu sama saja nilainya. Misalkan 4/8 disederhanakan jadi 1/2 paling sederhananya. 2/4 juga kalau disederhanakan jadi 1/2 juga gitu. Jadi ini dinamakan pecahan yang senilai atau ekuivalen. Gitu. Nah, misalkan A, B, C, dan D adalah bilangan bulat dengan B dan D itu tidak sama dengan 0. Pecahan A per B ekuivalen atau senilai dengan C per D jika A dikali D sama dengan C dikali B. Nah, ini contohnya A per B ya. 1 sebagai A, 2 sebagai B, sama dengan C per D. 2 sebagai C dan 4 sebagai D. Nah, kita coba buktikan dengan A kali D sama dengan C kali B. Berarti 1 dikali 4 dulu, nah, sama dengan 2 dikali 2. Jadi nilainya hasilnya sama, 4 sama dengan 4. Jadi 1/2 itu ekuivalen atau senilai dengan 2/4. Lanjut, ada membandingkan bilangan pecahan. Nah, masih ingat kan lambang yang kemarin sudah kita pelajari? Ada lambang kurang dari, yaitu bentuknya seperti ini. Ada lambang lebih dari, ada juga sama dengan. Nah, kalau misalkan kita membandingkan pecahan gimana nih? Oke, ada 2 bentuk nih. Yang pertama bentuknya penyebutnya sama. Nih, ini kan yang atas pembilang, sedangkan yang bawah itu penyebut. Nih, ini ada penyebutnya sama, 3, yaitu 3. Nah, kira-kira 1/3 itu lebih besar atau lebih kecil dari 2/3? Karena penyebutnya sudah sama, jadi kita langsung bandingkan aja pembilangnya atau bilangan yang atasnya. 1 itu lebih kecil atau lebih besar dari 2? Lebih kecil kan pastinya, berarti kita langsung saja tambahkan lambang lebih kecil karena penyebutnya sudah sama gitu. Kemudian contoh yang kedua nih, ada 2/3 dengan 1/3. Nah, karena penyebutnya sudah sama, jadi kita bandingkan saja angka yang atasnya, yaitu angka penyebutnya, angka pembilangnya. Nah, 2 itu sudah pasti lebih dari kan? Lebih dari 1, berarti tulis di sini ya lambang lebih dari. Oke, sekarang bentuk kedua yang penyebutnya berbeda. Nih, caranya seperti ini. Jika misalkan ada contoh 1/4 dengan 1/3, nah ini kan penyebutnya berbeda, tapi pembilangnya sama-sama 1. Nah, caranya dikalikan dulu penyebutnya agar sama, lalu yang atas pembilang yang ini dikalikan dengan penyebut yang berbeda. Ini juga dikalikan dengan penyebut yang berbeda, seperti kali silang gitu ya. Nah, kita hitung penyebutnya samakan dulu. 4 kali 3 berarti penyebutnya 12 ya. Nah, sekarang 1 dikali 3, 3. 1 dikali 4, 4. Berarti 3 dikali 4. Oh iya,
berarti 3/12 dulu hasil dari ini. Kemudian yang ini berarti kan tadi penyebutnya sudah sama, berarti 4/12. Nah, ini kan sudah sama nih penyebutnya, jadi tinggal bandingkan angka pembilangnya atau angka yang atasnya. 3 itu lebih apa dari angka 4? Otomatis 3 itu lebih kecil dari 4, berarti taruh lambang lebih kecil dari. Oke. Berarti 3 itu kan lebih kecil dari 4. Oke. Sekarang membandingkan bilangan pecahan. Bandingkan pecahan berikut dan beri tanda lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan. Nah, ini ada 2/4 dengan 3/4. Ini penyebutnya sudah sama, berarti bandingkan yang atasnya. 2 itu lebih kecil dari 3. Contoh selanjutnya, 3/6 dan 4/8. Oke, samakan dulu penyebutnya. Nanti pasti hasilnya akan sama dengan gitu. Nanti coba sendiri ya, coba hitung sendiri gimana tadi caranya. Pertama, samakan dulu penyebutnya dengan cara dikali, kemudian ini dikali ini dikali ini, nanti akan ketahuan sama dengan atau lebih besar atau lebih kecil ya. 2/6 juga sama 2/5. Kalau misalkan kita kalikan, samakan penyebutnya dulu, nanti pasti akan lebih kecil 2/6 ini dari 2/5 gitu. Nah, kalau yang 5/9 sama 3/6, 9 dengan 6 disamakan dulu, dikalikan, kemudian 5 ini dikali dengan 6, 30, 3 ini dikali dengan 9, 27. Nanti hasilnya akan lebih besar dari 3/6. Oke, lanjut. Mengurutkan bilangan pecahan. Urutkan bilangan pecahan berikut dari yang terbesar. Ini ada 2/5, ada 7/10, dan 9/25. Gimana nih cara ngitungnya? Cara biar tahu lebih kecil atau lebih besarnya. Nah, kita samakan dulu penyebutnya. Kira-kira di antara 25, 10 sama 5 itu yang mempunyai kelipatan persekutuan terkecil yang paling sama, yaitu 50 ya penyebutnya. Nah, 2/5 sama dengan 20/50, berarti kan 2 dikali 10, 5 juga berarti dikali 10. Coba sekarang yang 7/10. Gimana caranya biar penyebutnya jadi 50? Berarti dikali 5, berarti atasnya juga dikali 5. 7 kali 5, 35/50. Oke, yang terakhir 9/25. Gimana caranya biar penyebutnya itu 50? Berarti 25 dikali 2, biar hasilnya 50. Berarti 9 juga dikali 2. Nah, berarti 18/50. Oke, berarti urutannya kan ini sudah sama penyebutnya nih. 50, 50, 50. Berarti yang paling besar tinggal bandingkan yang angka atasnya atau angka pembilangnya. Yang paling besar kan 35, berarti 7/10 dulu, terus baru koma. Urutan yang kedua berapa nih? 18 sama 20, gedean yang mana? Berarti gedean 20, berarti tulis dulu 2/5, terus baru tulis lagi yang terakhir 8, yang angkanya 18, berarti 9/25. Oke, sekarang urutkan bilangan pecahan berikut dari yang terkecil. Ini merupakan bilangan persen. Ada 1/3, ada 36%, dan 0,3. Coba kita 1/3 dulu ya dihitung. 1/3 kalau dihitung itu sama dengan 0,33. Sedangkan 36%. 36% itu, persen itu yang namanya persen itu dituliskannya per 100, tapi dilambangkan persen, berarti 36/100. Kalau dihitung hasilnya 0,36, sedangkan 0,3 berarti sama dengan 0,3. Jadi kita urutkan saja dari yang terkecil, yang mempunyai bilangan desimalnya paling kecil. Berarti yang mana dulu? Yang 36% dulu ya.
Berarti 0,3 dulu karena yang tidak punya angka belakangnya 0,3. Kemudian 1/3 karena tuh setelah 0,3 kan lebih besar 0,33, terus kemudian lebih besar lagi 0,36, berarti tulis 36%. Tuh. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.